Resmi pembagian tugas Sinteyong dan Indra Safri di Timnas Indonesia. Erick Thohir ancam terapkan pengurangan poin jika supporter tak berubah. Didampingi Dennis Wise, Bima Sakti seleksi 132 pemain untuk Timnas U17. Dirumorkan gabung FC Tokyo, Elkan Bagot berpeluang hadapi Pratama Arhan. Indonesia ranking 150 FIFA, Erick Thohir akui kesulitan cari dirtek PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pembagian tugas antara Sinteyong dan juga Indra Safri. Keduanya diberikan tanggung jawab tim masing-masing. Sinteyong akan menukangi Timnas Indonesia U23 untuk beberapa kejuaraan terdekat, seperti Piala AFF U23 2023 dan juga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sedangkan Indra Safri akan ditugaskan menukangi Timnas Indonesia U20 termasuk Asian Games 2022. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 sempat dipegang oleh Indra Safri untuk SEA Games 2023. Ya, Indra sejatinya adalah pengganti Sinteyong yang ketika itu ditugaskan bersama Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023 yang ujungnya batal bertanding. Erick Thohir mengaku sudah menerima informasi keributan supporter Persis Solo. Kericuhan tersebut melibatkan supporter Persis itu sendiri, yang berawal dari saling ejek antar kelompok supporter. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih mengampuni Persis Solo atas keributan supporter dengan tidak mengurangi poin lantaran aturan itu belum diberlakukan. Ya, di samping itu lebih lanjut Erick Thohir mengingatkan supporter untuk tidak aneh-aneh. Jika hal seperti kericuhan terjadi kembali, klub akan menanggung hukuman. Salah satunya adalah pengurangan poin. Kalau sampai nanti pertengahan tahun tak ada perubahan, sistem pengurangan poin akan kita terapkan, pungkas Erick Thohir. Witan Sulaiman belakangan memang jadi perbincangan karena performa pemain 21 tahun tersebut sedang merosot. Witan juga belum memberikan dampak signifikan sejak didatangkan Persija. Ya, ex-winger AS Racing itu baru mengoleksi 2 gol dan juga 1 assist dari 11 laga yang dijalani bersama Persija. Namun menurut JJ, salah satu alasan mengapa Sinteyong selalu memanggil Witan adalah karena ex-pemain Lesia Gidang itu memahami filosofi permainan yang diinginkan oleh Sinteyong. Karena dia mungkin udah paham gitu dengan permainan yang Coach Shin mau, kata teman JJ yang menebak jawabannya. Satu lagi mungkin ya karena layak dipanggil, pungkas asisten Sinteyong tersebut. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti memulai pekerjaannya jelang Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti didampingi oleh Indra Safri serta Dirtek Garuda Select Dennis Wise. Ya, sementara itu 132 pemain ikut berpartisipasi dalam seleksi yang dijadwalkan berlangsung 3 hari mulai tanggal 5 sampai 7 Juli 2023 di Stadion Madia, Jakarta. Program seleksi ini selaras dengan program seleksi pemain untuk skuad Timnas U17 yang diproyeksikan akan tampil di Piala Dunia U17 dan akan berlangsung di Indonesia akhir tahun nanti. Indra Safri pun sudah berkomunikasi dengan Dennis Wise. Ya, lebih lanjut, Indra Safri mengatakan bahwa seleksi ini bukan jadi cara satu-satunya untuk memanggil pemain membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Pemantauan juga dilakukan saat pemain tampil di kompetisi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta agar polemik Jakarta International Stadium atau JIS untuk venue Piala Dunia U17 2023 dihentikan. Erick menjamin untuk saat ini FIFA bakal dicoret JIS karena belum layak menggelar pertandingan Piala Dunia U17 2023. Oleh karena itu, butuh perbaikan agar dianggap layak. Nah, makanya jangan dipolemikan antara JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Niatnya itu, kalau FIFA datang hari ini ayo salaman sama saya, dicoret, kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa Jakarta Rabu 5 Juli 2023. Ya, sementara itu belakangan yang menjadi sorotan di JIS adalah rumput yang dianggap tidak standar FIFA. Erick menjelaskan ada beberapa jenis rumput yang tidak cocok dengan karakter JIS. Elkan Bagot kini tengah berada di situasi sulit. Ipswich Town selaku klubnya. Di sisi lain, klub asal Elkan Bagot Ipswich Town tengah dalam tren menanjak. Ya, Ipswich Town mengisyaratkan belum membutuhkan jasanya musim ini dan hingga kini belum diketahui kemana sang pemain bakal berlabuh. Sementara itu, FC Tokyo merupakan salah satu klub yang tertarik menggunakan jasa Elkan Bagot. Klub tersebut kini tampil di kasta teratas Liga Jepang atau J-League. Dan di sisi lain, Pratama Arhan kini bermain untuk Tokyo Verdy, tim kasta kedua Liga Jepang atau G2 League. Andai Elkan Bagot bergabung dengan FC Tokyo, duel sesama pemain Timnas Indonesia berpotensi terjadi.
PSSI menunjuk Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 serta kualifikasi Piala Asia U23 2023. Akankah turnamen ini bakal berbuah gelar pertama juru taktik asal Korea Selatan tersebut? Ya, Piala AFF U23 2023 akan diselenggarakan mulai Agustus mendatang. Tim Garuda Muda tergabung di grup B bersama Malaysia serta Timur Leste. Sementara itu ada dua grup lain di turnamen ini. Thailand yang menjadi tuan rumah di grup A bakal bertemu Kamboja, Brunei Darussalam serta Myanmar. Sedangkan Vietnam akan melawan Filipina dan juga Laos. Sintayong pun berpotensi mempersembahkan gelar pertamanya bersama Indonesia. Apalagi di kelompok umur U23, Garuda Muda meraih medali emas di SEA Games 2023. Netizen bereaksi setelah melihat pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti melakukan seleksi pemain yang dibantu oleh Direktur Teknik Garuda Select Dennis Wise. Bima Sakti turut men-share sejumlah foto saat memantau seleksi pemain di akun Instagram miliknya. Bismillah untuk Indonesia, tulis Bima Sakti yang turut menyertakan foto saat tengah berbincang dengan Dennis Wise di salah satu unggahannya. Ya, unggahan Bima Sakti ini ramai dikomentari oleh netizen. Beragam pesan disampaikan termasuk juga harapan agar timnas Indonesia U17 bisa mengukir prestasi di Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung 10 November sampai 2 Desember mendatang. Bismillah Coach Bima, bersama kita bisa bangun sepak bola Indonesia. Sudah bukan saat lokal pride-pridean tapi semua berperan, kata seorang netizen. Media asal Inggris Rising Bellers menyajikan 4 nama pemain muda keturunan Indonesia yang saat ini tersebar di luar negeri. Mereka disebut-sebut memiliki talenta yang luar biasa. Ya, namun dari keempat nama pemain yang disebut oleh Rising Bellers, pesepak bola keturunan Indonesia Jerman yakni Ethan Kohler tampaknya sudah tak bisa memperkuat timnas Indonesia U17. Pasalnya usianya sudah menginjak 18 tahun, sehingga telah melewati batas usia untuk Piala Dunia U17 2023. Ya, berikut 3 talenta top yang berstatus diaspora yang layak dipanggil timnas U17. Yang pertama ada Welbert Jardim. Pemain diaspora pertama yang punya potensi luar biasa untuk membantu timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 ialah Welbert Jardim. Saat ini pemain yang lahir di Brazil itu berusia 16 tahun. Kemudian yang kedua ada Adrian Wibowo. Ialah Adrian Wibowo. Pemain berusia 16 tahun ini tengah menimba ilmu bersama Los Angeles atau LAFC Academy. Kemudian yang ketiga ada Altaf Khan. Usianya memang sangat muda karena baru menginjak 15 tahun. Saat ini gelandang keturunan Indonesia Amerika Serikat itu berlatih bersama Akademi Barcelona. Dengan lingkungan pembinaan yang berkualitas, ia jelas layak dipanggil oleh Bima Sakti. Kurnia Mega harus rela mengakhiri karirnya lebih cepat akibat penyakit mata yang ia derita. Meski demikian, ia berharap masih ada mukjizat yang bisa menyembuhkan matanya, sehingga bisa kembali bermain sepak bola. Mungkin untuk saat ini sambil didampingi Pak Erik untuk kesehatan, saya juga mungkin ada alternatif. Kita tak tahu mukjizat Allah. Kalau Allah kasih kesembuhan untuk bisa melihat lagi, saya akan aktif kembali, kata Kurnia Mega. Ya, sementara itu Kurnia Mega disebut mengalami sakit papilledema. Ya, diketahui itu adalah pembengkakan pada saraf optik mata yang bisa mengakibatkan kehilangan penglihatan secara tiba-tiba. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belak-belakan pihaknya kesulitan mencari direktur teknik, mengingat ranking Indonesia yang menempati urutan 150 FIFA. Menurut Erick Thohir, kemampuan sepak bola Indonesia masih belum bisa bersaing di papan atas, sehingga pengisi jabatan Dirtek khawatir mendapat tugas berat. Tidak mudah loh sebagai peringkat 150 cari Dirtek, karena memang takut ditargetkan yang berlebihan, kata Erick Thohir. Ya, walau begitu, Erick Thohir memastikan calon Dirtek anyar PSSI akan diumumkan dalam waktu dekat. Sosok tersebut akan dijajal kemampuannya untuk mendampingi timnas Indonesia U17. Pemain keturunan Indonesia Tom Haye baru-baru ini tampil menawan usai mencetak hat-trick untuk klubnya di Liga Belanda Heerenveen. Usianya sudah 28 tahun. Tom Haye semakin matang dalam bermain bersama klubnya di kasta tertinggi sepak bola Belanda atau Eredivisie. Ya, pemilik nomor punggung 33 itu menjadi aktor utama dalam kemenangan telak timnya dengan skor 12-0. Haye sukses memborong 4 gol. Menariknya, salah satu gol Tom Haye tercipta lewat sepakan bebas. Bukan hal mengejutkan jika melihat latar belakangnya. Sementara itu, hadirnya Haye di kubu timnas Indonesia tentu membuat stok gelandang semakin mewah dan banyak pilihan. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.